Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fataladit dengan nomor NIM 2000944 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan membahas tentang COVID-19 dan dampaknya di 4 bidang utama di Indonesia. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi pada paru-paru atau pneumonia. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau disingkat PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Lalu ada data mengenai orang yang terpapar virus COVID-19 di Indonesia dengan kasus aktif sebesar 93.393 orang. Setelah itu ada spesimen sebesar 65.469 orang, ada suspek COVID-19 sebesar 90.465 orang. Setelah itu ada konfirmasi positif dari COVID-19 sebesar 1.781.127 orang. Setelah itu ada kasus yang telah sembuh sebesar 1.638.279 orang. Setelah itu ada kasus yang meninggal sebesar 49.455 orang. Akibat adanya pandemi COVID-19 ini, terutama pada negara Indonesia, mengakibatkan memiliki banyaknya dampak berbagai bidang kehidupan masyarakat di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan mengenai PSBB tersebut untuk mengatasi kegiatan masyarakat dan juga dampak pada bidang-bidangnya. Di antara lain, ada pertama bidang kesehatan, salah satu dampak utama dari COVID-19 di Indonesia ini. Lalu ada bidang pariwisata, akibat dari penutupan wisata hingga PSBB. Lalu adalah akibat dari segala kegiatan masyarakat yang mengurangi dan juga mobilitas uang yang melambat menjadi dampak ke perekonomian Indonesia. Lalu pada ketenaga kerjaan menjadi dampak yang begitu besar juga karena semakin banyaknya pengurangan pegawai di perusahaan-perusahaan akibat penurunan pendapatan dari perusahaan itu sendiri dan dikurangkannya kegiatan produksi. Seiring dengan pembatasan aktivitas masyarakat atau PSBB dari berbagai daerah yang berpengaruh pada aktivitas bisnis yang tentunya berimbas pada perekonomian, seperti di bidang ketenaga kerjaan, memang benar adanya terjadinya PHK di mana-mana. Apa sih penyebabnya? Karena turunnya pemasukan perusahaan, bahkan hampir tiadanya produksi yang mendorong secara paksa perusahaan untuk mengurangi para pegawainya. Dan kebijakan tersebut terjadi di banyak perusahaan. Akibatnya, banyak para pekerja yang dirumahkan. Selanjutnya itu adalah di sektor pariwisata, karena adanya kebijakan PSBB, ditutupnya penerbangan dan transportasi lainnya, serta destinasi wisata pun tutup sementara, membuat bidang pariwisata lah yang cukup merugi, karena tidak hanya destinasi saja di dalamnya, adapun UMKM, para guide, pekerja lainnya yang terkena dampaknya. Mereka tidak bisa bekerja, bahkan tadi terkena PHK. Namun, tidak hanya dampak negatif saja yang terjadi pada perekonomian, adapun yang adalah perusahaan yang berjalan di bidang teknologi, e-commerce, dan situs internet lainnya. Karena kebijakan di rumah saja dan mengurangi kegiatan masyarakat dituntut untuk tetap melakukan kegiatan ekonomi di rumah masing-masing. Dengan satu cara, yaitu melalui gawainya. Mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi mereka demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Menurutku, beberapa orang yang terlihat tidak terdampak karena hidupnya masih bisa berjalan. Disitulah apa yang mereka telah raih dari kerja keras mereka dan giatnya menabung untuk menjaga kondisi seperti ini. Namun tetap saja di usaha mereka masing-masing tetap terkena dampaknya.